warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nurul Istiqomah dari Pendidikan Kimia 6B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran atau biasa disebut dengan micro teaching dengan materi laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin sama ketua muridnya. Siapa? Krishna. Terus setelah itu baca ayat suci Al-Quran. Musta'idan berdoa. Intaha salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baca Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Semuanya hadir atau enggak? Ada, Bu. Krisnawati hadir. Diana Rahmawati Hadir, Bu. Silvi Hadir. Sakila Putri Ajara Hadir. Rasita Hadir. Silmi Hadir, Bu. Rifa Fauziah. Sakit Sakit dari kapan? kemarin. Oh, sakit apa? Mah, Oh, mah. Alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan. Semoga teman kita yang lagi sakit, Rifa, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Semoga cepat sekolah lagi. amin. Semoga semuanya sehat semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi laju reaksi. Nah, sebelum ke materi tersebut, kemarin kan kita udah belajar tuh tentang reaksi kimia. Ada yang masih ingat gak, Pak? Bukan faktor-faktor, ciri-ciri terjadinya reaksi kimia apa aja? Masih, Bu. Cung. Saya yang pertama, Saya, Bu. Perubahan warna. perubahan warna, terus Terbentuknya endapan. terbentuknya endapan, Terbentuknya gas. terbentuknya gas, Perubahan suhu. perubahan suhu. Iya. Kan kemarin udah tuh reaksi kimia, terus sekarang juga kemarin juga kita udah belajar faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Konsentrasi, karena semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai ini, yang pertama itu kita bisa menghubungkan antara teori tumbukan dengan laju reaksi. Yang kedua, kita juga bisa menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, kita juga bisa menjelaskan tentang pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu luas permukaan. Nah, ada yang pernah sakit mah? Ada, Bu. Ada, Bu. Pernah. Oh, Rima kan sekarang lagi sakit mah ya? Iya, Ya. Bu. Nah, biasanya kalau kita lagi sakit mah itu kita harus minum apa? Obat. Nah, obat mah itu jenis-jenisnya ada yang seperti apa aja? Ada yang sirup, Sirup, tablet. tablet, Ada yang serbuk, Bu. oh serbuk. Nah, dari ketiga jenis bentuk obat mah itu kan ada sirup, tablet, terus puyer atau serbuk. Nah, yang paling cepat kalau menghilangkan rasa sakit mah itu apa biasanya? Menurut saya sirup, Bu, karena kan sirup itu cair, jadi mudah ditelannya juga mudah dicernanya, Bu. Menurut saya serbuk, Bu, karena serbuk itu kan halus dibandingkan dengan tablet, jadi lebih gampang dicerna dibanding dengan tablet itu.
Menurut saya tablet Bu, tapi tablet harus dicairkan dulu dengan air. Nah, selain fenomena yang tadi yang obat mah, ibu juga punya fenomena lain yang bisa dijadikan bahan untuk membuktikan berpengaruhnya luas permukaan terhadap laju reaksi. Contohnya, biasanya digunakan vitamin C yang sering kita makan. Kalian tahu redoxon? Tahu. Nah, itu biasanya redoxon, tapi berhubung redoxon sekarang itu lagi kosong, jadi ibu menggunakan obat untuk mendemonstrasikan atau untuk membuktikan si berpengaruhnya luas permukaan terhadap laju reaksi. Di sini ibu akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Di sini ibu menggunakan obat yang ini biasanya kan menggunakan redoxon atau vitamin yang bisa digunakan untuk membuktikan si luas permukaan itu. Cuma di sini karena nggak ada, jadi ibu menggunakan obat. Di sini ada obat yang masih utuh dan ada obat yang udah menjadi serbuk. Kira-kira jika dilarutkan dengan air, mana yang akan lebih cepat larut ketika obat ini sama obat ini dilarutkan dengan air? Yang serbuk Bu, udah serbuk. Yang serbuk, kita buktikan ya. Nih, lihat. Yang obat masih utuh sebelah kiri, yang ini yang udah dihancurkan sebelah kanan. Kira-kira yang cepat larut yang mana? Serbuk. Yang serbuk. Kita lihat dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang lebih cepat larut, yang udah jadi serbuk atau yang masih utuh? Udah jadi serbuk. Udah yang jadi serbuk. Terbukti kan kalau yang serbuk itu lebih cepat dibandingkan dengan yang Padat dan tablet. padat. Ibu, kenapa ya yang serbuk sama yang sirup lebih cepat larut daripada yang tablet? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau mau tahu jawabannya kita lihat video dulu ya. Ya Bu. Penasaran? Ya, kita tutup video. Lagi ngomong. Coba sekarang kalian amati video yang ada di depan, terus catat data-data pengamatan yang akan kalian butuhkan nanti. Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya. Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Kepingan besar batu kapur memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksinya paling lama. Serbuk batu kapur memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksinya paling cepat. Kan video yang kalian amati tadi, kalian mendapatkan data-data yang ada di video tersebut. Apa aja data yang kalian dapatkan? Konsentrasi, terus bentuknya, bentuk kapur barus, terus data pengamatan dari apanya, perubahan si kapur barusnya, Ya, terus sama waktu. Nah, tadi kan ada kalian dapat dapat data mengenai konsentrasi HCl-nya berapa?
1 molar. molar. Terus bentuk kapur barunya ada apa aja? Bongkahan, Ada kepingan, bongkahan, terus ada kepingan, serbuk. terus sama serbuk. Terus data pengamatan yang kalian amati gimana? Ada gasnya, Ada gelembung gas, ada gelembung gas semuanya. ada gelembung gas. Terus waktunya bagaimana? Beda-beda, Bu. Yang lebih cepat itu yang mana? Yang bongkahan, yang serpihan, atau yang kepingan, atau yang serbuk? Serbuk. Yang serbuk. Data waktu yang dibutuhkan untuk bongkahan pada saat dicairkan dalam air berapa? Di dalam HCl berapa? 11 menit. 11 menit 44 detik ya. Ya. Terus untuk kepingan 8 menit 6 detik. Terus untuk serbuk 4 menit 15 detik. Berarti yang lebih cepat itu yang Serbuk dibandingkan dengan yang lain. yang lainnya. Nah, sembari mengingat lagi yang tadi kan udah disebutkan sama kalian ciri-ciri terjadinya reaksi kimia ada apa aja. Yang pertama terbentuknya endapan, Perubahan suhu, perubahan suhu, perubahan warna, terus adanya gelembung gas. adanya gelembung gas. Yang tadi yang barusan yang kalian amati dari video yang kalian amati, ada gelembung gas atau ada endapan atau ada yang lain? Ada apa? Gelembung gas. Gelembung gas berarti itu menunjukkan adanya apa? Reaksi kimia. Nah, reaksi kimia. Jika ada reaksi kimia, jika ada gelembung gas berarti ada reaksi kimia. Jika ada reaksi kimia berarti ada Persamaan reaksi. persamaan reaksi, menghasilkan persamaan reaksi. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang tadi dihasilkan antara kapur baru dan HCl atau CaCO3 di dalam HCl menjadi apa? CaCl2, CaCl2 ditambah H2O, terus tambah lagi CO2. CO2. Berarti ketika dilihat dari persamaan reaksi tersebut, jika diuraikan, gas yang terbentuk atau gas yang dihasilkan dari kedua reaksi itu apa? Gas CO2. Gas CO2. Nah, berdasarkan data pengamatan yang kita tadi dapatkan, kalian bisa mengelompokkan nggak persamaan sama perbedaan dari data pengamatannya? Bisa. Coba untuk persamaan yang tadi yang samanya apa aja? Konsentrasi dan data pengamatan. Terus tadi untuk masanya berapa gram? 10 Semuanya. gram. 10 gram semuanya. Berarti persamaannya konsentrasi, Data data pengamatan sama massa. Massa. Untuk perbedaannya berapa? Apa aja? Bentuk sama waktu. Bentuknya ada apa aja? Bongkahan, kepingan, serbuk. Bukan, sama serbuk. Kalau waktunya Ada yang beda-beda kan? Beda. Nah, tadi kan bentuknya ada bongkahan, kepingan, sama serbuk. Jika dibandingkan antara bentuk dan waktu, apa yang dapat kalian simpulkan tadi? Serbuk lebih cepat. Serbuk lebih cepat dibandingkan yang bongkahan sama kepingan ya? Ya. Nah, ternyata ada yang lebih cepat lagi. Ternyata sirup itu lebih cepat atau cairan itu lebih cepat dibandingkan bongkahan, kepingan sama serbuk. Nah, ada yang bisa jawab gak kenapa sih serbuk, kepingan, bongkahan, terus sirup bisa kecepatan dalam bereaksinya itu beda-beda? Enggak. Ibu kan punya kubus yang gede sama yang kecil-kecil yang mau dipotong-potong. Kubus yang besar ini ibu analogikan sebagai bongkahan, sedangkan kubus yang sudah dipotong-potong ini ibu analogikan sebagai serbuk. Nah, kubus yang besar ini ada berapa sisi? 6. Ada 6 sisi. Kubus yang kecil-kecil ini juga sebelum ibu potong-potong berarti ini sama kan mempunyai 6 sisi? Sama. Nah, luas permukaan pada kubus yang besar ini, luas permukaannya hanya ini saja. Ibu analogikan ini semua warna putih semuanya, ya. Nah, ketika dipotong-potong, ketika ibu potong-potong kubus yang ini, yang besar ini, dipotong-potong sama rata, maka ketika dipotong-potong ternyata warnanya itu ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih, ada warna abu-abu, ada warna putih. Nah, berarti otomatis si luas permukaannya itu semakin bertambah. Ketika luas permukaan itu semakin bertambah, apa coba yang dapat kalian simpulkan atau amati? Luas permukaannya semakin banyak. Luas permukaannya semakin banyak. Coba ada yang bisa mengaitkan nggak antara teori tumbukan yang kemarin kita pelajari sama luas permukaan yang sekarang kita pelajari? Saya, Bu, jadi reaksi kimia itu kan
terjadi adanya partikel yang saling bertumbukan. Jika dihubungkan dengan teori tumbukan, maka semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak tumbukan antar partikel yang terjadi, sehingga semakin cepat reaksinya. Nah iya, seperti pada gambar di depan ini, yaitu kubus yang besar ini. Kubus yang besar ini dia tuh permukaannya hanya di luar-luarnya saja. Jadi untuk bersentuhan dengan zat lainnya juga ada keterbatasan. Beda halnya dengan kubus yang udah dipotong-potong kecil ini. Dia itu kan akan semakin banyak, otomatis untuk bersentuhan dengan yang lainnya juga akan semakin banyak pula. Nah, coba ketika dia memiliki banyak sisi untuk bersentuhan dengan zat lain, maka apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi tumbukan partikel yang semakin banyak sehingga reaksinya semakin cepat. Nah, berdasarkan apa yang kita tadi pelajari, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada, Bu. Gimana? Jadi semakin besar ukuran partikel suatu zat, maka luas permukaan bidang sentuhnya semakin kecil sehingga reaksi lebih lambat. Dan semakin kecil ukuran partikel suatu zatnya, maka luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar sehingga reaksi lebih cepat. Nah, berarti luas permukaan itu sangat berpengaruh terhadap Laju reaksi. Nah, setelah kita tadi mempelajari faktor yang mempengaruhi laju reaksi, apa tadi itu yang pertama? Luas permukaan. Yang kedua yaitu faktor suhu. Nah, di sini Ibu akan mencoba mendemonstrasikan pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi. Di sini ada air panas yang udah diisi sama Ibu. Di sini ada air dingin. Ada air dingin. Untuk membuktikannya, Ibu menggunakan gula pasir. Ada yang bisa bantu? Satu orang? Bisa, Bu. Nah, di sini juga ada kertas yang ada simbol X untuk melihat siapa yang paling cepat bisa melarutkan si gula pasir ini. Nah, bisa dilihat ya, berdasarkan hasil percobaan, yang sebelah kiri ini pakai menggunakan air panas, yang sebelah kanan ini menggunakan air dingin dengan sampel gula pasir. Bisa dilihat yang lebih cepat larut itu yang menggunakan air panas. Kenapa gula pasir yang menggunakan air panas itu lebih cepat larut dibandingkan dengan menggunakan air dingin? Pertanyaan yang bagus. Untuk ngejawab pertanyaan dari Risna, kita lihat video dulu ya. Coba sekarang kalian amati video yang ada di depan, terus simpulkan nanti di akhir. Oke. Aduh, kenapa sayuranku sudah busuk semua? Hai Ina, kenapa kamu cemberut? Lihat ini, sayuran yang kubeli kemarin, masa sudah layu semua? Coba aku lihat. Sudah berapa lama sayuran ini ada di sini? 3 hari. Memang kenapa? Pantas saja sayuran ini layu. Biasanya, agar sayuran lebih tahan lama, kita menyimpannya dalam lemari es. Aku lupa menaruhnya di lemari es. Tapi, memangnya ada pengaruhnya disimpan di lemari es atau tidak? Coba kita bandingkan sayuran ini dengan sayuran yang ada di lemari es. Bentar, aku ambil dulu ya. Iya, emang beda. Sayuran yang di lemari es emang tidak cepat busuk. Di sini yang berperan adalah suhu. Suhu di dalam lemari es dan di luar lemari es tentunya beda kan? Iya, di dalam lemari es kan dingin, sedangkan di luar lemari es kan panas. Lalu, kenapa sayuran di luar lemari es cepat busuk?
Teman-teman tahu tidak, kenapa sayuran yang berada di luar lemari es menjadi cepat busuk? Untuk lebih jelas lagi tentang permasalahan tadi, mari kita ke laboratorium. Sekarang kita sudah berada di laboratorium. Percobaan yang akan kita lakukan yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat yang digunakan yaitu gelas kimia 50 ml sebanyak 2 buah, kertas putih yang diberi tanda silang, pembakar spiritus, kaki 3 dan kasa, termometer batang, dan yang terakhir gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu larutan HCl 0,1 molar dan larutan Na2S2O3 0,1 molar. Cara kerjanya yang pertama yaitu membuat tanda silang yang sama tipisnya pada 2 helai kertas putih dan menempelkan kertas itu pada 2 gelas kimia dengan tanda silang saling menghadap ke bawah. Selanjutnya, memasukkan 25 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia pertama dan gelas kimia kedua. Kemudian mengukur suhu larutan Na2S2O3 pada gelas kimia pertama. Memanaskan larutan Na2S2O3 pada gelas kimia kedua hingga 40 derajat Celcius. Menambahkan 2,5 ml HCl 0,1 molar dan mencatat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak terlihat lagi. Setelah kalian nonton video yang tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, bahwa reaksi antara HCl dengan Na2S2O3 akan lebih cepat berlangsung jika suhu Na2S2O3 40 derajat Celcius. Reaksi tersebut akan lebih cepat berlangsung pada suhu yang relatif tinggi, sama seperti sayuran akan lebih cepat bereaksi jika diletakkan di luar lemari es, karena suhu di luar lemari es lebih tinggi daripada suhu di lemari es. Nah, betul ya yang tadi disimpulkan oleh Sakila. Nah, berdasarkan materi yang kita udah pelajari yang barusan mengenai faktor suhu terhadap laju reaksi, ada yang bisa menyimpulkan? Ada Bu. Ya. Bu, semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin cepat. Jika dihubungkan dengan teori tumbukan, maka tumbukan efektif akan sering terjadi. Nah, jadi mengenai materi yang udah kita pelajari hari ini mengenai laju reaksi, faktor pengaruh terhadap laju reaksi, yang pertama itu luas permukaan, yang kedua itu faktor suhu. Jadi kenapa ketika kita minum obat, khususnya pada obat mah, kenapa yang sering atau yang lebih menghilangkan rasa sakit mah itu obat yang sirup atau yang berbentuk puyer? Karena ketika obat yang berbentuk puyer atau berbentuk sirup itu diminum, otomatis kecepatan untuk bereaksinya juga akan semakin cepat. Begitu halnya juga dengan faktor suhu. Ketika kita contohnya
tadi pada sayuran. Ketika sayuran itu disimpan di luar lemari es, maka sayuran itu akan cepat bereaksi karena suhu di luar lemari es itu lebih tinggi dibandingkan suhu yang ada di lemari es. Tuh. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugas minggu depan, coba kalian cari artikel atau artikel yang mengenai penguraian lapisan ozon oleh CFC. Itu juga termasuk laju reaksi. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng. Oke? Cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak. Insya Allah ya paham? Paham. Insya Allah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Setelah pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Dan berdoa. Intaha salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.